Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ulun sangat berterima kasih kepada panitia kajian karena telah diberikan kesempatan bersua dengan para ayahanda, para ikhwah, para ading, yang mana dengan persuaan kita ini mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai hujjah bagi kita untuk pemberat timbangan kita, timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Kemudian ulun ingin sampaikan bahwa pada kesempatan yang singkat ini kita akan berbicara tentang ikhlas dari sudut pandang kehidupan sehari-hari kita, kemudian perumpamaan ikhlas yang akan ulun bawakan di sini, dua perumpamaan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan terakhir solusi ikhlas terhadap berbagai permasalahan yang dicantumkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi kita akan kaji secara sederhana tentang ikhlas, perumpamaannya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan yang namanya ikhlas ini ternyata solusi bagi berbagai permasalahan yang ada pada masa dahulu hingga saat ini dan terus sampai datang hari kiamat. Ikhlas, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua pemaknaan. Yang pertama, seorang dikatakan ikhlas dalam beribadah dalam kehidupan sehari-harinya ketika seluruh ibadah dia peruntukkan, dia persembahkan hanya kepada Allah. Ini ikhlas, makna yang pertama. Seluruh jenis ibadah, baik itu ibadah hati, harap, cinta, marah, benci, itu kalau semuanya didasarkan perintah Allah, itu jadi ibadah. Itu namanya ibadah hati. Baik itu ibadah lisan, berzikir, berdoa, saling menasehati, membaca Al-Quran, maupun ibadah anggota badan, ruku, sujud, tawaf, berjihad, membantu dengan fisik, semuanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan dengan ikhlas. Kemudian makna yang kedua daripada ikhlas adalah saat beribadah, motivasi utamanya, tujuan utamanya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingin supaya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia marah kepada seseorang karena ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sayangi seseorang tujuannya supaya dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas dalam ibadah hatinya. Dia baca Quran, dia berzikir, dia menasehati siapapun, tujuannya supaya disayang oleh Allah, supaya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia ikhlas dalam ibadah lisannya. Dia ruku, sujud, berjalan menuju masjid, bangun malam untuk bisa sholat tahajud, sisihkan waktu di pagi hari untuk bisa sholat duha.
tujuannya supaya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia ikhlas dalam ibadah fisiknya. Jadi ini dua makna ikhlas. Yang pertama, tidak ada satupun ibadah dia persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat beribadah tujuannya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah kita membahas makna ikhlas. Dan inilah yang akan kita kaji perumpamaannya yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Namun sebelum itu, mukaddimah sedikit. Yang namanya ikhlas ini adalah kewajiban, bukan pilihan. Hari ini sembahyang hendak riak sedikit supaya orang tahu, aku ini sembahyang berjamaah juga, rajin juga sembahyang berjamaah. Jadi ku gilir beberapa masjid supaya banyak kawan yang tahu, di masjid ini penyembahyang, di masjid sana lagi dipandari orang sembahyang juga. Bukan pilihan ikhlas itu, tapi kewajiban. Dimanapun kita sholat berjamaah, harus tujuannya mencari ridha Allah semata. Sama dengan kita berinfak, bersedekah. Di masjid ini berinfak, di masjid sebelah berinfak, di kota lain berinfak. Jangan pilih-pilih ikhlasnya. Kalau di masjid ini ikhlas, di masjid sebelah supaya ia tahu bahwa seorang berinfak juga. Enggak, bukan pilihan. Ikhlas itu bukan pilihan. Ikhlas itu kewajiban. Ikhlas itu kewajiban. Apa dasarnya? Ada beberapa ayat yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama Az-Zumar ayat 2 dan 3. Di dalam Az-Zumar ayat 2 dan 3 ini Allah menjelaskan wajibnya ikhlas dengan memerintahkan kepada Nabi agar berbuat ikhlas. Kayak apa itu timbul ikhlasnya? Wajib untuk umatnya, padahal perintahnya hanya untuk Nabi. Kan bunyi ayatnya seperti ini. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Wahai Nabi, beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Wahai Nabi, beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Nah, ini kan perintah buat Nabi. Jadi cara berdalilnya ada kaidah yang berbunyi, setiap perintah untuk Nabi maka itu perintah juga untuk umatnya. Setiap perintah untuk Nabi, pian buka Al-Quran, pian buka hadis, kalau itu ada perintah untuk Nabi, maka yakinilah itu perintah juga buat kita. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah kekhususan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengen ketemu ayat, apa saja ayatnya, dan ayat tersebut bunyinya perintah Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pastikanlah ayat itu juga menunjukkan perintah untuk kita sebagai umatnya. Karena kaidahnya berbunyi, setiap perintah untuk Nabi adalah perintah juga bagi umatnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Kemudian dalil lainnya menunjukkan bahwa ikhlas itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang tadi dibacakan oleh imam, surah Al-Bayyinahnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Bayyinah ayat 5 ini menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan orang-orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah dengan ikhlas. Ini perintah Allah yang paling pertama dan paling utama yang Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikannya kepada orang musyrik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang-orang musyrik itu tidaklah diperintah kecuali satu perintah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Nah, ini kan perintah untuk orang-orang musyrik. Iya, kalau kita sebagai seorang muslim
berarti kita menjalankan perintah ini. Orang musyrik diperintah karena mereka belum melaksanakannya. Seorang muslim sudah tentu melaksanakan perintah ini, yaitu mengikhlaskan seluruh ibadahnya dengan berbagai makna ikhlas yang kita sebutkan tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kepada umat bahwa dia ketika beribadah, hidup beragama, hidup dengan ikhlas. Diperintahkan oleh Allah supaya Nabi berkisah kepada umatnya bahwa ulun ini saat menjalankan ibadah, saat hidup bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 162 163, "Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini." Katakanlah wahai Muhammad, Allah saja yang aku sembah dan dalam ibadah tersebut aku mengikhlaskan seluruh ibadahku. Katakanlah wahai Muhammad. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengisahkan kepada umatnya bahwasanya yang aku sembah hanya Allah. Dan aku mengikhlaskan ibadahku dalam setiap peribadatan. Kemudian ayat lainnya yang sama, yang biasanya dibaca di dalam doa istiftah atau doa iftitah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, kisahkan kepada umatmu bagaimana salatmu, bagaimana sembelihanmu, bagaimana kehidupanmu, untuk apa kamu pertaruhkan nyawamu. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, bahkan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Nah, ini dalil-dalil yang membuktikan kepada kita ikhlas itu kewajiban, bukan pilihan. Ikhlas itu kewajiban, bukan pilihan. Kapan harus ikhlas? Di seluruh ibadah harus ikhlas. Dan terhadap seluruh ibadah. Di seluruh ibadah artinya saat menjalankan ibadah itu tujuannya hanya satu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya disayang Allah. Terhadap seluruh ibadah maksudnya tidak ada satupun ibadah diserahkan kepada selain Allah. Tidak ada satupun ibadah diperuntukkan kepada selain Allah. Contoh memperuntukkan ibadah kepada selain Allah. Senyum itu ibadah. Kayak palamun inya senyum untuk kepentingan dunianya. Senyum itu kan ibadah. Lalu inya senyum untuk kepentingan dunia, supaya kada disambat orang parangutan, muhanya muha garang. Kira-kira dia ini seorang muslim atau dia ini memperuntukkan ibadah bagi selain Allah? Gara-garanya senyum tujuannya supaya kada disambat parangutan. Tolong ulama Masjid An-Nur untuk menjawabnya. Para mujtahid. Kira-kira nih, bila ulun senyum, tujuan ulun senyum kepada tetangga. Kan senyum ini kan ibadah ya kalau. Tapi tujuannya ulun maksudkan supaya ulun kada disambat parangutan, supaya ulun dianggap sebagai tetangga yang baik, murah senyum. Kira-kira ulun ini dianggap pelaku kesyirikan atau bukan? Dengan perilaku senyum ulun tadi. Syirik kada tindakan ulun itu? Ada yang mengatakan syirik kecil. Ada pendapat lain lah. Ada apa pendapat kan kada ada didenda juga bila salah kan. Ayo. Ada yang berpendapat apa deh?
Adakah kira-kira? Ada syirik? Syirik, yakin Ben? Ada syirik jar. Berarti ada dua pendapat ulama Masjid An-Nur nih. Ada yang berpendapat bahwa itu masuk ke dalam kesyirikan, ada yang berpendapat ada syiriknya. Dua-duanya benar, tidak ada masalah. Sama seperti rasa cinta. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah yang namanya mahabbah, ibadah cinta, ini ibadah hati. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Dipuji oleh Allah, cinta orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mencintai Allah itu ibadah. Cinta itu adalah sebuah ibadah. Nah, sekarang kalau cinta ini ulun peruntukan kepada pian. Cinta ini ulun peruntukan kepada anak bini ulun yang di rumah. Cinta ini ulun peruntukan kepada ayah dan ibu ulun. Kira-kira syirik kada? Kada. Karena itu adalah bagian cinta yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang bagaimana yang dimasukkan kategori syirik? Cinta yang menjadikan pelakunya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada harta, lalu karena cintanya kepada harta dia langgar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa terjerumus ke dalam kesyirikan karena cintanya kepada harta tadi. Cinta kepada keluarga, anak, istri, orang tua. Karena saking besarnya cinta kepada keluarga, anak, istri, orang tua, akhirnya dia langgar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting keluarga bahagia, biar dengan cara yang halal kah, cara yang haram kah, yang penting buahnya bahagia. Cintanya menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Dia menuhankan siapa di situ? Hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Nah, sekarang kembali kepada masalah senyum tadi. Senyum tadi. Coba. Masih kalian berpendapat bahwa senyum itu kalau diperuntukkan kepada tetangga dalam tujuan supaya dianggap tetangga yang baik, itu adalah sebuah kesyirikan? Ambil pahalanya untuk tetangga. Bujur Sidin. Masya Allah, tabarakallah. Senyum adalah ibadah. Batasan-batasan senyum ketika kita memperhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumnya engkau di hadapan saudaramu bernilai sedekah. Ada sebuah perbuatan yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama-sama bernilai sedekah juga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Apa kira-kira terjemahannya? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dalam hubungan suami istri, maksudnya di sini jima, yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian itu bernilai sedekah. Dia melakukannya untuk apa jima itu? Untuk tidak berbuat zina. Nah, sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bujurkah wahai Nabi, ketika berhubungan suami istri ini dapat nilai sedekah? Seolah-olah pertanyaan ini, walaupun dia kada berniat ingin beribadah dengan hubungan suami istri ini tadi, walaupun dia tidak berniat, hanya ingin melampiaskan nafsunya pada perkara yang halal, pada perkara yang
halal. Dia letakkan syahwatnya pada perkara yang halal. Alahu bihi sadaqah, apakah dengan itu dia dapat pahala sedekah? Ara'aitum law wada'ahu fil haram falahu wizrun. Bagaimana pendapat kalian kalau dia letakkan itu pada perkara yang haram? Dia akan dapat dosa. Ini senyum kepada lawan jenis untuk tebar pesona. Ini yang bernilai dosa. Kalau senyumnya, ini kan ada niat-niat lain, senyumnya ya sekedar basa-basi, pian bepander basa-basi setiap hari kan dilakukan kan? Basa-basi ini tidak terluputkan dari kebiasaan kita, agar orang yang ada di sekitar kita merasa nyaman dengan kita. Ini ketika hal yang semacam ini tidak ada larangannya dalam syariat, artinya dia dalam kategori yang mubah. Dalam kategori yang mubah. Lain cerita kalau senyuman itu dia niatkan sebagai sebuah ibadah. Dia tahu itu ibadah. Atas nama ibadah tersebut dia tujuankan dengan tujuan yang selain mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah masuk ke dalam kategori apa? Kesyirikan. Namun ini sekedar meletakkannya saja kepada sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat, senyum tadi, maka itu bukan perkara yang dipermasalahkan. Jadi apabila ada yang menyambat syirik tadi, ya memang ada sudut pandangnya. Apabila ada yang menyambat kada syirik, ya disitulah sudut pandangnya. Kita lanjutkan. Kita masuki kepada pembahasan permisalan ikhlas. Jadi ada satu permisalan, ada dua permisalan ya. Permisalan yang pertama, ikhlas itu bagai pondasi bagi sebuah bangunan. Nggih. Ada yang mengiyaw tadi? Ikhlas itu bagai pondasi bagi sebuah bangunan dan bagaikan kekuatan dalam fisik kita. Itu permisalan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Man arada 'uluwa bunyanihi fa'alaihi bitawthiki asasihi wa ihkamihi." Barang siapa yang ingin membangun bangunan yang tinggi, maka hendaklah dia memperkuat pondasinya. Barang siapa yang ingin membangun bangunan yang tinggi, maka hendaklah dia memperkuat pondasinya. Wa syiddatul i'tina'i bihi, dan dia harus benar-benar serius memperhatikan pondasi itu tadi. Fa inna ulwal bunyan ala qadri tawthiqil asasi wa ihkamihi. Karena sesungguhnya sejatinya kata beliau, tingginya bangunan itu bergantung pada kuat dan lemahnya pondasi tadi. Namun pondasinya lemah, tiang pancangnya kada standar, bangunannya hendak tinggi-tinggi, minimalnya miring akhirnya. Itu satu permisalan. Kata beliau, fal a'malu bunyanun. Amal ibadah yang dilakukan oleh hamba itu adalah bangunan. Wa asasuhal imanu, dan asasnya adalah iman. Dan bagian tertinggi dari iman adalah keikhlasan. Bagian tertinggi dari keimanan adalah keikhlasan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70-an cabang. A'laha, paling tingginya apa? Qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, itu ikhlas. Apabila hendak banyak beramal dan amalnya lurus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuatkan dulu ikhlasnya dengan dua makna ikhlas yang kita sebutkan tadi. Ikhlas terhadap seluruh ibadah, ikhlas dalam setiap ibadah. Masih ingat kan? Ikhlas terhadap seluruh ibadah maksudnya kada ada satu ibadah pun yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam beribadah maksudnya saat dia beribadah tujuannya hanya satu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pian banyak beramal tanpa memperhatikan keikhlasan, bahaya. Bahayanya di mana?
amalan tersebut bukan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, tapi justru menjerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya orang-orang munafik zaman dahulu, mereka membangun masjid. Masjid dirar. Bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala mereka membangun masjid itu. Bukan untuk mencari kasih sayang Allah. Tapi terbangunkan masjidnya, ada amalannya artinya kan? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya membangun masjid juga. Orang munafik membangun masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sebelumnya juga membangun masjid. Bangunan orang-orang munafik itu dilandaskan dengan kemunafikan, artinya tidak ikhlas. Sedangkan bangunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dilandaskan dengan ketakwaan, artinya keikhlasan. Bertahan hingga saat ini pahalanya. Adapun orang-orang munafik dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seketika. Bukan pahala yang mereka dapat, tetapi justru dosa yang mereka peroleh. Ini ngerinya. Ketika kita beramal, banyak kita beramal. Seperti bangunan tadi, kita tinggi-tinggi membangun. Artinya sama aja, dengan banyak-banyak kita beramal. Tapi pondasinya lemah, miring bangunannya. Ketika kita beramal, banyak kita beramal. Infak, sedekah, sholat, siang malam kita sholat, puasa. Sampai puasa Daud diamalkan. Tapi karena bukan keikhlasan, bukan bertambah pahala. Yang ada bertambah dosa. Orang munafik, sholat atau tidak? Sholat orang munafik itu. Allah Subhanahu wa taala abadikan tentang kondisi mereka. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, idza qamu ila shalah, jika mereka berdiri menegakkan salat. Mereka salat berjamaah juga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada hakikatnya qamu kusala, mereka menegakkan salat dalam kondisi sebenarnya malas. Kalau bukan karena supaya dapat perhatian orang banyak, supaya dinilai bahwa nih sembahyang juga nambah jamaah, mereka tidak akan melakukan salat tersebut. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak beramal itu bagus. Tapi landasilah banyak beramal tersebut dengan keikhlasan. Khawatirnya miring enak amalannya, bukan mengarahkan kita kepada surga Allah, tapi justru menjatuhkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang ulun yakin pen semua tahu. Awwalu man tusa'aru bihimun nar. Salasah, 3 golongan yang paling pertama kali dinyalakan bagi mereka api neraka. Yang pertama, qari, orang mujahid. Yang kedua, qari atau alim. Yang ketiga, jawad, orang dermawan. Di dunia dikenal sebagai mujahid, pemberani, syuja', dikenal. Meninggal di medan jihad. Di dunia juga dikenal sebagai seorang alim, ahli baca Quran, hafal Al-Quran, bagus bacaannya. Di dunia juga dikenal sebagai orang yang dermawan, di mana-mana ada bangunan masjid ampun inya, atau minimalnya di mana-mana masjid di situnya ada berdonasi. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala semua perbuatan tadi didustakan. Ketika ditanya, "Kau diberikan harta, engkau apakan harta tersebut?" "Aku infakkan di jalan engkau ya Allah." "Kadzabta," kata Allah Subhanahu wa taala, "engkau dusta. Engkau lakukan itu supaya dikatakan sebagai seorang yang dermawan." Begitu juga orang yang diberi ilmu, diberi kemampuan menghafal Quran, ditanya, dengan ilmu, dengan kemampuan baca Quran tadi buat apa? Ya buat beribadah. Aku baca Quran siang dan malam untuk melaksanakan ibadah salat. Kadzabta, didustai oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau melakukan hal tersebut liuqal, agar dikatakan engkau qari, engkau alim. Kemudian terhadap mujahid tadi diberi kesempatan untuk bisa berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Engkau apakan? Ya untuk berjihad sehingga aku mati di medan perang. Kadzabta, kata Allah, engkau dusta. Tujuanmu melakukan hal tersebut supaya sebatas dikatakan sebagai seorang pemberani.
Akhirnya semuanya dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Maka ikhlas itu penting kalau ingin banyak-banyak beribadah. Perhatikan ikhlas terlebih dahulu, baru kita memperbanyak ibadah kita. Sebagaimana kita membangun, kuatkan pondasinya, hanya kita meninggikan bangunan tersebut. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Fal 'arifu himmatuhu tashihul asas wa ihkamuhu, wal jahilu yarfa'u fil bina min ghairi asasin." Orang yang bijaksana, prioritas utamanya yang paling dia pentingkan adalah mengokohkan pondasi, menguatkan pondasi. Itu orang yang bijaksana. Apabila ingin dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bijaksana, maka kuatkan pondasi. Apa maksud menguatkan pondasi? Pastikan niat kita bujur-bujur mencari ridha Allah dalam setiap ibadah. Dan pastikan seluruh ibadah yang kita lakukan diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya menguatkan pondasi. Dan ini tidak mudah. Ulama selevel Sufyan Ats-Tsauri saja mengatakan, "Ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya." Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku urus, kata beliau, selain niat. Karena hatinya berbolak-balik terus. Al-qalbu, hati itu dikatakan kalbu karena gawiannya bolak-balik. Tiap desahan nafas kita itu bolak-balik hati kita. Hanya orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan taufik, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik untuk bisa ikhlas. Hanya itu yang bisa mampu melaksanakan yang namanya ikhlas. Berat. Secara teorinya menyampaikan, ya kan? Pian pun mudah saja menyampaikan. Dan tadi kita tahu kan maknanya ikhlas dari sudut pandang. Satu, ikhlas dalam setiap ibadah. Ikhlas. Dua, ikhlas terhadap semua ibadah. Gampang itu teori. Tapi praktiknya Pian berat. Sama kayak kita membangun. Berat Pian membangun ini. Mun duitnya banyak habis ke pondasi. Kada terlihat bangunannya. Mana rumahmu kada tuntung-tuntung ya. Nah, kada kelihatan maksudnya gawiannya tadi. Ya kan? Orang membangun rumah supaya kelihatan, ya kan? Padahal tujuan utama membangun rumah untuk dia berlindung di dalam rumah tersebut dari hujan dan panas. Tapi oleh mendengar panderan tetangga, balakas-lakaslah ingin membangun rumah supaya disambat orang, baik si jualnya rumah, bagus jua pindah rumahnya. Tapi bisakah bertahan lama rumah yang tanpa pondasi kuat? Tidak bisa bertahan lama. Biar lihat aja kondisinya, rubuh ya kalau berapa biji rumah nang rubuh sudah. Bangun di rawa-rawa kan, kondisinya di lahan basah di ruang kan, tapi kondisinya tidak dikuatkan. Begitu juga kita beribadah. Beribadah nih di lahan basah nih, dilihat orang. Lahan basahnya gampang dapat pujian dan sejenisnya. Lahan basahnya itu. Kalau tidak dikuatkan pondasi keikhlasannya, ya jadi beban nanti di akhiratnya. Kemudian bagian yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, fal asas lil bina li bina'il a'mal kal quwwati li badanil insan. Pondasi dalam bangunan itu sama dengan kekuatan di dalam fisik. Apabila kita punya kekuatan, kita bisa bergerak. Apabila kita punya keikhlasan, insya Allah kita bisa beramal sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila punya keikhlasan, kita akan sanggup banyak beramal dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak punya keikhlasan namun dia banyak beramal. Ada enggak? Banyak. Dan itu sudah terjadi pada masa lalu. Yaitulah mereka yang disebut sebagai orang-orang munafik. Orang Khawarij juga banyak amalannya, bujur jawabnya. Khawarij banyak amalannya. Tapi karena kejahilannya, dia salah dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam menyikapi berbagai
hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik banyak amalannya. Dia ikut berperang, berjihad. Orang munafik itu munculnya kapan? Sejak Islam itu kuat di kota Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di kota Makkah, nggak ada orang munafik. Karena nggak perlu jadi munafik supaya aman harta dan jiwanya. Tapi karena kaum muslimin sudah kuat di kota Madinah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang tidak mau meninggalkan agamanya, perlu keamanan harta dan jiwanya. Tapi kada akan masuk Islam. Jadi munafik di hadapan kaum muslimin menampakkan keislaman, di belakang mereka tetap menyimpan kekufuran. Itu asal usul kaum munafikin. Namun berlanjut ke belakang, orang-orang munafik ini bertingkat-tingkat kondisinya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan. Ada 4 sifat, apabila 4 sifat ini ada pada diri seseorang, dia adalah munafik murni. 4 sifat. Tapi kalau salah satu dari sifat itu saja, maka dia ada sifat kemunafikan. Atau dalam hadis lain ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Tanda-tanda saja ada pada dirinya. Tapi kalau ada 4 sifat, maka murni kemunafikannya. Dan semua ibadahnya tentu sangat sulit sekali untuk mendapatkan keikhlasan padanya. Karena mereka ketika beribadah, orang-orang munafik ini bagaimana? La yadhkurunallaha illa qalila. Tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Dan ini yang paling sering ulun ingatkan pada diri ulun sendiri dan pada para jamaah. Kalau sembahyang itu dari takbiratul ihram itu, benar-benarkah kita mengingat Allah sampai kita salam? Dari takbiratul ihram tuh ingat Allah sampai salam. Nang ada tuh pas takbiratul ihram tuh pian lah Allahu Akbar karena rutinitas lisan aja. Kepatuhan sudah, bila angkat tangan otomatis berucap Allahu Akbar. Bukan karena mengingat makna dari kata Allahu Akbar itu, Allah Maha Besar, dan seterusnya dari makna-makna yang dibaca oleh lisan ketika sholat. Dan ini yang sangat kita khawatirkan kepada diri kita. Para sahabat selevel Umar ibn Khattab saja betakun kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yang diberi Nabi list nama-nama orang munafik. Betakun inya, apakah aku termasuk dalam list orang-orang munafik itu? Level Umar bin Khattab, takutan kemunafikan atas dirinya. Maka kita harus lebih takut lagi. Kenapa kita lebih takut? Salah satu buktinya saja, dari takbiratul ihram sampai salam berapa persen, berapa menit, berapa menit, berapa detik kita ingat Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Itu hanya sembahyang pian, belum nang lain-lainnya lagi ibadah itu. Ikhlas berat. Ada gampang. Dan untuk bisa mencapai keikhlasan yang terbaik, ada 2 kata Imam Al-Qayyim yang harus dipenuhi. Yang pertama, sihhatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Punya ilmu yang bagus, punya ilmu yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa tentang Allah maksudnya? Perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Tentang tauhid dan penyempurna tauhid. Tentang sifat perbuatan Allah, nama-nama Allah. Ini modal pertama. Modal kedua, tajridul inqiyadi lahu wa li rasulihi. Memurnikan ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tunduk dan patuhnya tadi. Bukan kepada tuan guru, bukan kepada ustadz, bukan kepada kiai, bukan kepada manusia yang dianggap bisa mengeluarkan ijazah masuk surga. Bukan kepada manusia yang kalau bepoto lawan inya dijamin kena ditariknya ke surga oleh sudah bepoto. Bukan. Tunduknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduknya hanya kepada perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada orang yang mengaku rancak bermimpi Nabi, bukan. Inya rancak bermimpi Nabi aja. Makanya aku turuti apa ujarinya. Ya, semua orang bisa mengaku mimpi Nabi, ulun pian gin bisa mengaku. Mana orang tahu ya kalau isi mimpi?
Tunduk dan patuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini dua modal supaya ikhlas bisa maksimal. Kemudian permisalan yang terakhir, ikhlas itu bagai buah yang manis. Ikhlas itu bagai buah yang manis. Apabila ada seorang yang beramal, seolah dia memiliki sebuah pohon, pohonnya berbuah manis apabila amalnya dengan ikhlas. Apabila dia beramal, kemudian amalnya tidak ikhlas, dia punya pohon, buahnya buah yang pahit. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, as-sanatu syajaratun wasyuhuru furu'uha wal ayyamu aghsanuha was sa'atu awraquha wal anfasu samaruha. Tahun, ya, 1 tahun itu ibarat sebuah pohon. Kemudian bulan-bulan itu ibarat cabang-cabangnya, bulan-bulan dalam 1 tahun. Wal ayyam, dan hari-hari itu ibarat ranting-rantingnya. Was sa'at awraquha, adapun jam yang ada dalam 1 hari itu ibaratnya daun-daunnya. Wal anfasu samaruha, dan nafas yang kita tarik keluar itu ibarat buahnya. Kalau setiap nafas kita peruntukkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak itulah buah manis yang ada di pohon yang sedang kita bangun, yang sedang kita rawat. Dan apabila ternyata wal iyadu billah pada diri seseorang, setiap desahan nafasnya isinya mungkin ibadah, tapi tujuannya selain Allah, artinya maksiat. Berbuah juga pohonnya, tapi buahnya pahit. Kapan bisa merasakan manis dan pahitnya? Bisa merasakan manis pahitnya ketika dia sudah panen. Kapan panennya? Nanti di akhirat. Panennya di akhirat. Jangan dikira kalau ikhlas itu hidup nyaman, sugih, segala kebutuhan terpenuhi. Kadada kayak itu. Jangan seperti itu berpikirnya. Apalagi setiap bersedekah 10 juta kembali 100 juta. Kadada kayak itu hidup. Hitung-hitungannya. Nabi SAW orang yang paling dermawan, kata Ibnu Abbas. Dan lebih dermawan lagi ketika beliau di bulan Ramadan. Dan kedermawanan Nabi diibaratkan oleh beliau ajwad minar rihil mursalah. Lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Kalau angin berhembus, semua kena. Kedermawanan Nabi SAW mengenai seluruh umatnya. Kedermawanan Nabi SAW. Apakah dengan kedermawanan itu Nabi jadi orang yang paling sugih kayak Nabi Sulaiman yang jadi raja? Kada, itu aja sederhana sudah. Ya. Lu yakin pian paham maksudnya ya kan? Jangan sampai menganggap kalau rajin beribadah dijamin hidup nyaman, kada ada ujian, kada ada cobaan. Jangan sampai seperti itu cara berpikirnya. Karena ada, ulun pernah mendengar di telinga ulun sendiri yang mengatakan, orangnya kayak itu berkata, bila ingat lawan Allah tuh banyak benar ujiannya, baik kada usah ingat sekali aja. Masya Allah. Ya. Ada aja cobaannya ya. Pas kebetulan sidin lagi dikenai musibah, rahatan sidin rajin-rajinnya sembahyang. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mana ada pohon semakin tinggi, semakin sedikit angin yang menerpanya, kan seperti itu. Wallahu taala ala wa alam. Mudah-mudahan di lain kali kita bisa membahas solusi-solusi yang diberikan oleh keikhlasan bagaimana dalam pandangan Al-Qur'an. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.